Tes tes, cek sound cek sound. Ya, kembali lagi teman-teman di channel saya. Oke, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman selama ini supportnya ya. Jadi alhamdulillah channel saya per hari ini sudah mencapai 500 subscriber. Terima kasih untuk teman-teman. Sehat selalu ya. Semoga juga kita bisa cuan dari kripto di tahun ini dengan maksimal. Amin. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi kali ini saya akan membahas masih seputar penurunan Bitcoin ya, yang begitu dalam, juga yang diikuti juga oleh mostly dari market kripto. Jadi per 24 jam per 24 jam ini market kripto sedang mengalami tsunami penurunan lah gitu ya. Jadi tepatnya di jam 12 kemarin sampai jam 1 kemarin Bitcoin mengalami flash dump. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi di video sebelumnya juga sudah saya utarakan. Jadi yang lebih detail ada di video-video sebelumnya ya. Nah, ini di sini. Jadi singkat aja ya, Bitcoin intinya mengalami penurunan dan juga sebabnya ini ada beberapa sebab. Oh ya, jadi teman-teman mohon maaf juga di video terbaru yang ini itu audio saya ada sedikit trouble, jadi saya jelaskan ulang dengan singkat di sini. Jadi penurunan Bitcoin ini atau flash dump Bitcoin ini terjadi akibat beberapa sentimen dari global ya, atau ekonomi global. Jadi diawali dengan kemarin adanya konferensi pers CPI ya. Jadi suku bunga dari di Amerika itu mengalami kenaikan. Jadi ya aset-aset beresiko atau aset-aset seperti saham, kripto itu mengalami penurunan karena dolarnya menguat ya. Jadi investor atau trader mengalihkan dananya gitu ya, dengan secara simpel mengalihkan dananya ke dolar gitu. Itulah secara simpel seperti itu. Kemudian juga setelah itu disusul juga dengan ada isu menarik ya dari geopolitik, yaitu ada isu konflik Timur Tengah ya di Iran. Jadi mungkin ada isu akan perang. Nah, itu yang membuat ada ketakutan yang berlebih lagi di pasar kripto, saham, dan satu lagi yang lebih menarik itu biasanya ketakutan tentang geopolitik itu akan berdampak ke aset-aset berharga saja seperti kripto ataupun saham ya. Nah, di hari kemarin emas juga ya sebagai safe haven itu mengalami penurunan juga. Jadi ada ketakutan berlebih juga di investor atau penyimpan emas ini. Jadi bisa kita bayangkan memang dampaknya lumayan buruk ya. Juga ditambah kemarin ada isu tentang Amerika yang akan membantu Israel ya dalam peperangan. Jadi itu menambah buruk Bitcoin. Jadi Bitcoin sampai flash dump di sini sekitar 8%. Oke, nah penurunan tersebut saat ini sudah mengalami recovery ya. Nah, yang saya akan bahas di video kali ini, jadi di kala penurunan tersebut, nah di sini ada terjadi likuidasi dari para trader atau spekulan ya. Nah, di sini tercatat dalam 24 jam terakhir ada sekitar 250 ribuan trader yang terlikuidasi. Jadi likuidasi itu artinya modal kita untuk trading atau modal yang disimpan di exchange untuk trading itu hilang sepenuhnya karena tradingnya menggunakan leverage atau dikali gitu ya. Nah, dan total likuidasinya di sini mencapai 840 ribu dolar ya. Juta dolar, sorry. 840 juta sekian juta dolar. Yang kalau kita konversikan ke rupiah
itu sekitar 13 triliun, 13,6 triliun lah. Itu adalah angka yang sangat besar ya. Nah, di sini juga order likuidasi tunggal terbesar itu dipegang atau terjadi di exchange OKX nih. Jadi likuidasi terbesar ada di OKX dengan pair yang dimainkan yaitu ETH USDT atau Ethereum. Nah, ini ada sebesar dana yang terlikuidasi ada 5,71 juta dolar. Atau kalau kita konversikan ke rupiah yaitu sekitar 900-an miliar ya. Itu adalah angka yang memang sangat besar ya. Nah, di sini saya hanya ingin edukasi atau kita saling belajar ya. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri juga. Jadi ketika ada ketidakpastian market, itu teman-teman usahakan hindari dulu trading menggunakan leverage atau margin ya. Seperti kalau di Binance ada futures trading ya. Nah, itu teman-teman hindari dulu futures trading. Nah, ini karena trader-trader yang terlikuidasi tadi, kenapa main di future? Yaitu adalah mungkin sifatnya spekulan ya. Jadi spekulasi ketika mereka menganggap ketika ada news yang kemarin yang dolar itu menguat, mereka menganggap di sini tuh sudah terlalu deep ya, sudah bawah gitu Bitcoin atau harga-harga kripto lainnya di sini sudah menganggap rendah. Makanya si trader ini mengambil long atau mengambil buy ya dengan leverage. Nah, akhirnya ketika dia mungkin prediksinya benar, nah di sini nih dihantamnya ketika ada isu lanjutan. Yang kita tahu isu lanjutan ini tidak terprediksi sama sekali. Kalau misalkan dolar ya, kenaikan dolar itu terprediksi karena ada konferensi persnya itu memang terjadwal ya, jam berapa. Jadi kita tahu gitu. Nah, kalau misalkan isu-isu seperti geopolitik atau perang ini itu susah sekali ya. Bahkan disebutnya oleh beberapa profesional gitu ya. Ini adalah peristiwa Black Swan. Jadi kalau Black Swan itu tidak ada yang bisa memprediksi, bahkan ya sekelas profesional pun tidak ada yang bisa memprediksi. Mungkin kalau kita jadi Intel mungkin bisa ya. Karena siapa yang bisa memprediksi perang gitu. Nah, itu yang harusnya bisa dihindari oleh ya kita semua lah intinya. Jadi kita lebih baik bermain spot saja di sini. Jadi naik ataupun turun juga pasti aman. Ya setidaknya dana kita tidak terlikuidasi atau hilang. Minimal kita masih punya koinnya gitu. Nah, ini kenapa saya pesan ke teman-teman karena mungkin bisa jadi ada spekulasi lagi atau ada spekulan lagi di antara kita atau teman-teman karena mengingat di hari Senin nanti akan ada approval dari untuk Bitcoin spot ETF di Hong Kong ya. Yang which is ini harusnya akan mendongkrak harga Bitcoin naik ya. Karena nanti akan ada jutaan dana masuk yang itu akan membuat Bitcoin naik. Nah, ini saya harap ketika memang ini kan memang Senin ya di approve. Nah, saya harap teman-teman jangan jadi spekulan. Jadi dari sekarang teman-teman ambil long di futures. Nah, itu jangan. Saya sarankan jangan dulu karena kita tidak bisa menebak market ya. Kita tidak pernah bisa menebak market, kita tidak pernah bisa timing di market. Jadi teman-teman ketika ada situasi ketika volatile seperti ini, teman-teman lebih baik menunggu saja dulu sampai memang situasinya sudah normal gitu ya. Jadi jangan menjadi spekulan atau gambler. Jangan seperti penjudi. Gitu. Nah, itu pesan yang saya sampaikan di video ini ya. Nah, lalu misalkan ada teman-teman yang memang kekeh mau trading di futures, ya saran saya minimal teman-teman lakukan dua hal ini. Yang pertama, teman-teman harus menerapkan risk and reward yang jelas ya. Misalkan 1:2.
atau 1:3 atau seterusnya ya. Nah, yang kedua juga berkaitan dengan risk reward. Jadi teman-teman harus juga menempatkan dari awal, langsung menempatkan stop loss ya. Stop loss berdasarkan risk and reward tadi. Nah, jadi jangan teman-teman sampai open posisi di futures dan teman-teman tidak menggunakan stop loss. Udah gitu ketiduran lagi. Wah, itu kacau lagi. Jadi kita ketika market tidak pasti, jangan coba-coba ya. Jadi kita mending main aman aja di futures, tunggu tanggal mainnya. Bitcoin atau kripto ini ketika bull run ya, kita ini sedang maraton ya, jadi bukan cepat-cepatan. Yang penting target kita kecapai ya, di bull run ini kita dapat cuan. Jadi usahakan teman-teman harus mendapatkan timing yang pas. Jangan buru-buru ketika ada wah ETF spot Hong Kong nih, langsung gua ambil long lah. Itu saya sarankan jangan ya. Oke, itu aja sih video kali ini. Jadi video kali ini memang sedikit beda, jadi ini untuk reminder aja untuk saya juga untuk teman-teman, atau mungkin ada yang lebih senior dari saya, lebih pro juga gitu, bisa boleh komen juga, mungkin saran-saran atau masukan boleh banget. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk 500 subscribernya. Tunggu video-video selanjutnya dari saya. Saya akan juga memperbaiki semua teknis-teknis atau video ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.